ketika mereka sudah berani berkomentar seolah-olah dia tuh bangga ngehaluin seseorang, dia tuh bangga bermaksiat secara damai. Nah itu yang jadi masalah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memperhatikan dosa-dosa kita, lalu kemudian dia bangga mempublikasikan itu yang masalah. Hilangnya muru'ah. Lebih tepatnya tuh gini, bolehlah, wajar lah ya, jadi manusia tiba-tiba kita sebagai cowok-cowok ngelihat perempuan yang cantik lalu ada perasaan kagum, atau masya Allah mungkin hafizah atau solehah gitu, kita kagum, ya itu masya Allah tabarakallah, ya kan? Itu kayak zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa, kita sama Allah memang dikasih diberikan perhiasan berupa syahwat, berupa kesukaan kita, ketertarikan kita terhadap yang begitu-begituan. Jadi di Quran sendiri udah dibahas bahwasanya kayak begini tuh wajar. Kapan menjadi gak wajar? Ketika kamu ngelihat orang ganteng, ketika kamu ngelihat orang cantik, kamu mulai kasih komentar-komentar yang justru ngejatuhin diri kamu. Kamu kasih komentar-komentar yang nge-sexualize, a'udzubillah. Anda itu apalagi sudah sampai ke taraf sexualize itu pengen tak bunuh. Dulu aku pernah. Tapi sekarang udah gak lagi. Waktu itu cuman satu komen kayaknya. Cuman sampai sekarang itu bener-bener kayak speechless. Saya pakai gamis. Itu awal-awal masuk TikTok dan belum ada istilah halu sampai besar-besaran kayak sekarang. Waktu itu kayak ini bukan hal yang dipermasalahkan. Ngerti nggak? Bukan hal yang dipermasalahkan. Kayak semua orang diam gitu. Nah, waktu itu aku pakai gamis, pakai kopiah, ngejelasin tentang ciri fisik sang baginda Rasulullah sallallahu rabbi wasallamu. Benar-benar kayak ngejelasin ciri fisik Rasulullah tuh begini. Comment sectionnya ada satu cewek. Saya kira dia ngesarkas. Setelah saya lihat akunnya, emang benar-benar akun real, dan kayaknya kalau saya lihat dari postingan-postingannya di TikTok dia itu serius. Anda tahu komennya apa? Masya Allah, tabarakallah, pintar sekali ilmunya Kak Husain, rahimku jadi anget. Bos, kalau rahim hangat semprot pakai sanitizer biar adem gitu. Antum ini malah komen. Tapi gitu, benar-benar gini. Ketika kalau kita flashback ya di zamannya Maryam binti Imran, itu beliau itu ketika melihat cowok ganteng, malaikat Jibril yang berubah jadi cowok ganteng, beliau itu istighfar kan. Nah, maka dengan salah satu wasiat mereka beliau itu dicap sebagai wanita surga. Maka dengan wibawanya, dengan kehormatan itu yang membuat Ibunya Maryam itu sebagai penghuni surga, dijamin. Ya, kalau seandainya Mbak ingin masuk sebagaimana wanita-wanita terbaik dalam Islam, maka ikutilah jalur-jalur wanita yang memang sudah dijamin masuk surga. Jangan kita tuh kalau melihat cowok ganteng malah komentar. Iya, apalagi muslimah. Ingat ya, konteks sekarang dari perbincangan kita berdua ini dakwah. Mohon bagi yang punya pemikiran yang agak sedikit membatasi dirinya dengan agama, ini sekarang kita lagi dalam konteks bahasa agama ya. Jadi sebenarnya muslimah yang menjadi tolak ukur semua perempuan di dunia yang terbaik di dalam Islam itu ada 4. Nanti insya Allah saya bikin YouTube. Saya mau bahas 4-4-nya. Jadi yang pertama itu Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah. Kita dari Khadijah. Oh ya, istri Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Terus termasuk diantaranya Sayyidatuna Asia, istri Fir'aun. Terus ada Sayyidatuna Maryam alaiha salatu wassalam, ibunda daripada Nabi Isa. Terus ini juga dibahas sama ulama itu kebanyakan memasukkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ke dalam perempuan terbaik dalam sejarah Islam. Jadi sebenarnya tolak ukur para perempuan yang terbaik adalah mereka ini yang 4-4. Itu pendapat ada yang mengatakan Fatimah gitu ya? Fatimah atau Aisyah gitu. Antara dua itu. Aku lupa. 4. Jadi 4 tuh Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, terus Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Maryam. Nah, itu. Cuman ulama tuh banyak yang memasukkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
ke dalam penyempurna yang 4 ini sebagai tolak ukur perempuan-perempuan salihah. Seperti itu. Nanti saya bahas satu-satu insyaallah. YouTube soon. Hajar. Ini ada yang komentar, saya sebenarnya nge-follow Husain itu bukan karena ngehalu, Ustaz. Saya nge-follow Husain itu karena keilmuannya. Oke, alhamdulillah kalau memang begitu ya kita husnuzon. Cuma ini jadi masalah yang itulah. Sama. Jadi saya sampai ya udah biarin aja. Cuman saya suka balesin pedas-pedas. Ya karena itu kalau misal saya balas pakai ala-ala orang-orang POV, Anda tahu nggak orang-orang yang bikin konten-konten POV gitu? Yang gimana POV, itu? Cium kamera, ngintip gitu. Oh iya, pernah lihat tuh. Tahu kan? Lihat. Tahu. Ngintip, auzubillah, yang kayak bikin sexual POV gitu kontennya. Dia pernah bikin kayak gini dulu, Beb. Bibir kamu kering ya? Sini aku lihat, terus dia langsung jek gitu. Iya. Yang begitu-begitu itu mereka kalau udah balas komen, yang anehnya cewek-cewek bisa baper sama mereka. Kok bisa? Nih ya, ada cewek cantik banget. Terus mereka tiba-tiba bikin konten kayak begitu ke saya. Jujur, kalau udah kayak gitu tuh saya malah bawanya geli. Oh no. Saya bisa suka sama kamu, saya bisa tertarik sama kamu, tapi tolong jangan begini caranya. Kok malah cringe gitu. Dan bisa-bisanya orang tuh tertarik yang sama begitu. Dan gampang naik follower dengan cara begitu tuh gampang. Dan gak perlu ganteng-ganteng banget. Kayak bener-bener ganteng tuh gak usah. Cukup bersikap sebagaimana yang disukai oleh banyak perempuan, itu udah. Gitu. Kok atmosfernya beda ya kalau di TikTok sama di Instagram ya? Kalau di TikTok emang banyak suka yang begitu-begituan apa sih? Aku kalau kan jemaah di Instagram, ya. Nah, Bang Azim itu kan lebih prefer ke Instagram. Kalau di TikTok itu sifatnya universal yang muncul di FYP. Jadi random ya? Sekalipun kita nge-follow A, B, C, D, tapi yang muncul di FYP itu rata-rata yang random. Ya kayak A, B, C, D, nanti E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, semuanya itu bakalan muncul di FYP. Sedangkan di Instagram yang muncul itu kan yang cuma kita follow-follow doang. Explore pun ngikutin yang kita sukai, ya kan? Iya. Explore pun itu ngikutin yang kita sukai. Nah makanya bedanya sama FYP itu gitu. Kadang FYP algoritma TikTok tuh suka berubah-ubah. Terkadang FYP itu ngikutin kesukaan kita, cuman lebih banyak enggaknya. Dan sekarang ini lagi baik-baiknya. Jujur, di FYP saya sekarang jarang banget joget-joget. Serius. Kalau saya kebanyakan lagi ini sih itu arsitektur gitu. Itu tandanya kita itu ngaruhnya gimana sih itu, Bib? Iya. Mungkin yang arsitektur itu antum sering nge-like gitu. Ya kan? Oh, nge-like. Suka dilihat sampai akhir gitu. Kalau aku sih lebih banyak ke yang paling banyak di FYP ku debat sih. Debat antara ini ya. Intinya golongan ini sama golongan ini, golongan ini sama golongan ini. Yang jadi masalah itu bukan hanya cewek-cewek yang halu loh, Bib. Aku kebanyakan lihat dai-dai yang ada di TikTok itu ketika mereka tidak paham akan pasaran dakwahnya mereka. Contohnya gini, dakwah mereka itu adalah orang-orang yang awam tentang Islam, orang-orang yang baru mulai belajar tentang Islam. Lalu kemudian orang-orang yang baru belajar tentang Islam itu marah mereka cegokin dengan masalah-masalah khilafiyah. Alhasil mereka Iya, sama. Aku sering. Dan ya Allah, Anda tahu nggak? Saya pernah nemuin. Saya yakin dia baca kitab aja gak kira bisa. Nyalahin pendapat Imam Syafi'i. Masalah aurat, bukan masalah aurat, masalah sholat, nyalahin Imam Syafi'i. Dia bilang cuman pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini kurang benar. Dia bilang gitu. Aku mikir, hey, who are you? Aku bilang gitu. Oke, yang ngebahas sekelas para asatir gitu. Bahkan nggak semua asatir berhak buat mengkritik Imam Syafi'i. Kenapa? Karena untuk yang bisa mengkritik Imam Syafi'i yang selevel, yang punya kapasitas di dalam bidang ilmu itu. Kalau semisal
ada ulama-ulama yang mengkritik sekelas Imam Mazhab pun saya terima, jujur saya terima. Imam Syafi'i dikritik, Imam Hambali dikritik, Imam Maliki dikritik, Imam Hanafi dikritik. Ya terima-terima aja, ya udah dengerin aja. Kayak diambil pelajaran dari situ. Saya suka banget sama diskusi orang. Saya suka sama isi debat orang. Saya ngikutin sejak SMP kayaknya. Setiap kali ada orang debat, entah itu debat manhaj, kaum ini sama kaum ini, atau debat entah dalam ranahnya dalam agama maupun di luar agama, saya tuh dengerin aja dan jarang nimbrung. Kenapa? Enak ya kalau kita dengar itu bisa mempertajam argumentasi kita soalnya. Iya, bener. Dan kayak ternyata sudut pandang dari si A itu begini, sudut pandang dari si B itu begini. Jadinya kita tuh lebih bijak dalam menilai. Cuman yang jadi masalah kan gitu, ketika dai itu tidak paham pasaran dakwahnya dia, sehingga pembahasan debat itu dibawain ke orang-orang yang awam gitu loh. Nah itu yang sangat disayangkan banget sih, teman-teman kita yang dakwah di TikTok itu kuncinya bukan mereka itu bodoh secara keilmuan, enggak, mereka tuh pintar. Cuman ketika mereka nggak bisa melihat lawan bicara aja sih itu. Karena kan konteks dalam dakwah itu bagaimana caranya kita menyepadankan cara berpikir kita dengan lawan bicara. Benar banget. Sah sadaqtum. Jadi untuk yang saya lihat sendiri, yang agak saya sangat sayangkan, yang bicara agama justru yang nggak tahu agama bicara di luar ranah dia. Anda nih ya, buat teman-teman yang sekarang lagi fokus buat bikin konten dakwah, Anda kalau belum pernah belajar kitab, belum berguru, belum belajar ilmu A, ilmu B, cukup kasih hikmah aja, oke? Mendingan Anda kasih hikmah. Ngerti nggak maksud saya? Kayak kasih hikmah aja gitu. Hikmah kehidupan begini, di dalam Islam begini, kita disuruh untuk bersedekah, begini. Nggak usah Anda masuk ke ranah fikih, nggak usah Anda masuk ke ranah akidah. No, jangan buka pintu itu sama sekali. Apalagi referensi Anda cuma Ustadz YouTube, yang dimana Ustadz YouTube itu belum tentu benar gitu. Jadi ini buat teman-teman yang pengen bikin konten dakwah tapi belum pernah ngaji, tapi ada ketertarikan untuk Islam, cukup sebarin tentang hikmah. Udah, hikmah, ajak-ajakan menuju kebaikan, dan bagaimana cara kalian mencegah kerana kemungkaran. Udah, itu aja. Kalau dari aku pribadi gini, setiap kita tuh punya tanggung jawabnya masing-masing dalam dakwah, tapi kita tidak mencari ranah yang tidak kita bisa. Kita nggak bisa kalau dalam ranah itu yang nggak usah dipaksa gitu. Kalau seandainya kita mau dakwah, berarti kita tidak harus menjadi orang-orang yang serba paham halal haram, tidak harus menjadi orang yang jago dalam bahasa kitab. Tapi konsepnya di dalam dakwah itu, apa yang kita punya kita serahkan buat Islam. Kita nggak bisa ceramah. Kita nggak bisa bahas halal haram secara banyak gitu. Kita cuma bisa ngedesain, kita cuma bisa ngedit video. Ya just do it. Itu tanah dakwah, bukan halal haram. Gitu. Benar sekali. Cocok. Kalau semisal emang nggak bisa ngomong yang suka ngasih amalan-amalan nggak jelas gitu kan. Amalan agar si doi kelepak-kelepak. Setelah saya cari, ternyata referensinya Google. Bener, Google. Dia referensinya Google. Biasanya kalau aku nemu kayak gitu tuh, aku biasanya cari, tak buka Google. Lah, ini ada. Langsung di urutan pertama. Oh, fix ini orang cari di Google ini. Riwayatnya nggak jelas, sanadnya seperti apa, siapa perawinya, ternyata Google. Makanya. Aneh-aneh emang orang. Gila. Tapi first of all, yang gini, apa sih namanya? Aku pernah lihat itu cara untuk bikin pasangan kamu jatuh cinta secara melekat gitu kan. Ini cara tutorialnya, dan di situ ada cara tiup fotonya, ya kan? Aku lihat komentarnya di situ, aku niup fotonya Kim Tae Hyung kok nggak bisa ya? Kayak gimana gitu? Kelihatan. Jadi di sini sebenarnya gini teman-teman semua, aku kalau mau ngasih sedikit wejangan lah kalau bisa. Sebenarnya aku segan gitu mau nasihatin followers Elsen, soalnya followers Elsen itu kan smart gitu kan.
Ya kalau seandainya kalau seandainya bisa, kalau kita ketemu satu amalan-amalan yang ada di TikTok, coba kita cek dulu referensinya itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak merujuk kepada ajarannya Rasulullah, gitu loh. Nice. Nah, oke, kita nggak mau membid'ah-bid'ahkan orang, nggak. Naudzubillah. Kita belajar bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, kita belajar bukan untuk membid'ah-bid'ahkan orang. Tapi kita perlu sepakat di dalam Islam itu memang ada amalan-amalan yang itu tidak diajarkan di dalam Islam. Contoh misalkan, ya yang kita tadi lah, pengen Husain tuh jatuh cinta sama kita, ya hidup fotonya Husain dengan bla 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 bla. Nice. Tapi emang ada mas bro, ada. Ya tapi yang kejadian gitu ya. Banyak. Cuman kamu kalau kayak gitu tuh puas gak sih? Gak puas. Aku jujur gak puas. Aku pengen ngedapetin perempuan dengan perjuanganku, bukan dengan yang aneh-aneh begini. Manjurnya manjur. Cuman yang Anda bawa ke dia itu setan, ya. Yang Anda bawa ke dia itu setan. Apa benar-benar doa? Hasil dari doa yang kamu baca. Nih, waktu itu, ini benar-benar kejadian. Dia baca surat Yasin, aku gak bisa sebut di mana dan kapan. Dia baca surat Yasin, Al-Quran. Jarum itu terbang. Melayang. Jarum melayang. Alhamdulillah min zalik. Iya, dia gunain Yasin buat sihir. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya benar juga sih, Bib. Kalau kita merujuk kepada kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyaiton, ketika amalan-amalan yang syar'i itu diselewengkan niatnya memang bisa terjadi sih. Tapi yang mengeksekusinya itu setan. Iya. Jadi celah masuknya itu ada di niat. Setan itu menggunakan kesan yang anggap aja setan itu membuat framing yang baik. Oh, kamu kan pakai Yasin. Tuh, baik kan. Aku berarti juga kalau rukyah skincare itu gimana, Bib? Rukyah untuk skincare itu gimana? Skincare udah pakai skincare aja, gak usah pakai rukyah-rukyahan, udah. Rukyah skincare, aneh banget. Dalam kitab Fathul Bari itu dikatakan bahwasanya fungsi daripada rukyah itu adalah litolabus syifa, untuk menjemput daripada yang namanya kesembuhan. Jadi kalau seandainya rukyah itu diselewengkan, maka kita perlu tazkiyatun nafas lagi, kita perlu introspeksi sebenarnya kita beramal buat apa sih? Nice. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang aneh yang menimpa kawan-kawan saya gitu. Waktu itu ada kawan saya, dia itu kayak ngeluh banget sama saya. Ada orang melamar dia, terus dia tolak. Lamar lagi, ditolak lagi. Tiba-tiba, intinya tiap malam, tiba-tiba jam 12 dia nge-call saya, video call. Cewek, kaget aku tiba-tiba kayak gitu, dia nge-call. Dia bilang tiba-tiba di bawah kasurnya ada celana dalam. Terus di belakang Vigora tiba-tiba ada banyak kembang-kembang, terus ada banyak lupa. Dan Anda tahu efeknya tuh banyak. Tiba-tiba di kelas dia lari ke kelas. Dia lari, benar-benar kayak lari. Husain. Punggung aku panas banget. Itu teman SMA. Terus pernah juga waktu itu dia benar-benar kayaknya panik ya. Dia benar-benar panik. Dia tuh sebenarnya punya cowok. Nah, terus ada cowok lain yang ngelamar. Terus dia tolak. Berarti dia tolak sama yang ngelamar tadi karena udah cinta banget sama nih cowok. Nah dia waktu itu mikirnya, kok mukaku ngerasa jelek gitu ya. Sebenarnya dia cantik, jujur cantik. Aku jujur-jujuran aja, dia cantik. Tiba-tiba dia video call, gak pakai kerudung. Padahal biasanya pakai kerudung. Aku kaget, apa nih? Kamu kok gak pakai kerudung? Husain, lihat mukaku, please lihat mukaku. Apa kamu gak usah aneh-aneh. Pakai kerudung. Please lihat aja sebentar. Itu malam bener-bener jam 12 apa jam berapa aku? Malam pokoknya. Anda tahu? Mukanya yang cantik banget. Ya Allah. Aku gak bisa berkata apa-apa. Jujur. Malam itu, orangnya sama dengan tadi. Mukanya tuh bener-bener kayak bikin saya sebagai cowok. Aku gak ada niat buat ngejek ya.
Gak ada buat kasihan dia, kasihan banget. Cuman alhamdulillah sekarang udah terlepas dia, udah balik lagi cantik, udah cantik lagi. Asalnya dia emang cantik, cuman gara-gara kena sihir tadi itu, dan dia sampai dikejar-kejar. Kedua orang tuanya pun kena. Kedua orang tuanya bener-bener kayak nurut sama cowok yang tadi, bener-bener nurut. Sampai akhirnya dia dibawa ke tukang ruqyah salah satu tempat, muntah-muntah darah, belum berefek. Sampai ruqyah keberapa kalinya belum ada efek kayaknya. Cuman alhamdulillah kemarin ketemu dia bilang udah gak ada lagi kayak begitu-gituan. Punggungnya panas. Itu kalau dalam ilmu sihir itu namanya sihir tafrik itu, Bib. Ma yufariqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Ya, tujuan daripada sihir tafrik itu memang memisahkan orang-orang. Itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 102. Salah satu fungsi daripada sihir itu adalah memisahkan antara orang. Cuman yang jadi masalah itu orang baru pacaran. Iya, baru pacaran. Cuman untungnya cowoknya itu benar-benar kayak, iya, ini bukan untung, tapi maksud saya ini si cowok di luar konteks pacarannya si cewek. Iya, di luar konteks pacarannya. Cuman si cowok ini benar-benar kayak ngejaga si cewek. Cuman si cowoknya agak takut juga. Soalnya yang tadi dia tuh udah benar-benar bawa dukun. Konteksnya bawa dukun. Katanya tiba-tiba cowok yang ngelamar dia sebenarnya di awal-awal gak pernah lihat mukanya. Gak pernah sama sekali ngelihat mukanya. Tapi dia tuh suka, katanya. Ada perasaan tertarik. Padahal gak pernah lihat mukanya. Ada perasaan tertarik. Tapi lama-kelamaan, dia suka dalam keadaan benci. Itu yang katanya dia rasa. Suka dalam keadaan benci? Iya, kesel. Lebih tepatnya. Aku kesel sama dia. Benci banget sama dia. Tapi, suka. Bingung jelasinnya. Itu yang dia jelasin. I get it. Gitu. Kayak macam ini ya, dua kepribadian ganda gitu ya? Iya, maybe. Ada yang nanya tuh, Bib. Jelasin tentang penyakit ain dong, Bib. Penyakit ain. Pertama, al-ainu hakun. Apa yang dimaksud dengan ain? Ain itu artinya mata. Jadi setiap sesuatu yang berasal keluarnya dari mata, itu namanya ain. Dan biasanya berefek buruk kepada yang kita lihat. Makanya setiap kali kita ngelihat yang baik-baik, ngelihat yang indah-indah, kita disuruh untuk bilang Masya Allah, atau Allahu Akbar, atau Subhanallah. Intinya libatkan Allah dari setiap kali kita melihat sesuatu yang baik-baik. Ini banyak kejadian. Dan sebenarnya yang paling kuat munculnya ain itu dari siapa? Dari fansnya Usen yang kagum sama Usen, pengen jadi Usen itu sebagai suami, lalu dia halu di kolom komentar berharap Usen sebagai suami. Itu ain itu. Kalian tuh gak tahu sebenarnya, cuman saya dengar aja dari tadi gitu. Astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya kalau ain itu yang biasanya yang paling kuat di Arab. Itu biasanya yang keluar di Arab. Dan kadang ada satu marga tertentu di Arab. Ada satu marga tertentu yang kekuatan ain itu parah, kuat banget. Dan biasanya yang kuat tuh cewek, perempuan. Tapi gak selamanya. Makanya setiap kali saya bikin story tentang bayi-bayi, Anda jarang gak lihat story saya anak kecil. Saya pasti selipin Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, membatalkan ain tadi. Nah, kalau untuk kita sendiri, gimana cara ngejaga diri kita daripada penyakit ain? Sering-sering baca zikir pagi dan sore. Bahkan ada orang yang meninggal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari umat itu meninggal gara-gara ain. Siapa tahu mungkin orang tua Anda, atau ibu Anda, atau anak Anda, atau istri Anda, atau apapun, itu sebenarnya meninggal gara-gara ain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana syai'un sabiqal qadar, la sabaqathul ain." Andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, la sabaqathul ain. Niscaya ain yang akan mendahuluinya. Makanya di Arab itu ada satu marga. Kalau saya sebutin itu buruk gak sih? Udah jangan sebutin ya. Jangan. Kalau marganya ada di Indonesia mendingan. Kayaknya gak ada di Indonesia. Gak ada di Indonesia. Dulu kawan-kawan Nabi saya ada kuat banget marga. Kuat banget itu ainnya. Tapi kita perlu ketahui dulu, Bib. Sebenarnya yang namanya ain itu tidak hanya ada di orang yang gangguan jin, tapi orang-orang baik pun, orang-orang yang soleh pun ada ain.
Iya, dan Ain itu sebenarnya saya nggak tahu, tapi sebenarnya nggak terkaitan dengan jin. Saya rasa, wallahu a'lam. Emang enggak, Ain itu enggak ada kaitannya sama jin. Wallahu a'lam, tapi saya rasa nggak ada. Memang sama Allah SWT bikin kayak gitu. Apalagi dikasih dengan hasad. Wah, itu kuat banget. Nah, Ain, hasad, nufus itu kan sepaket ya. Ain, hasad, nufus. Itu kan kagum sama diri sendiri. Hasad kan ngelihat orang lain dapat nikmat terus kita iri. Ain itu kan pandangan kita yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau di Arab itu ada kebiasaan setiap kali kita muji orangnya. Misal Bang Azim, ngelihat saya punya HP baru nih ya. Terus Bang Azim, "Wih, HP lu keren banget." Bilang Masya Allah gak? Bilang Masya Allah gak? Bilang Masya Allah gak? Itu, ada gitu kebiasaan. Iya, itu kebiasaan orang-orang Mekah. Yang biasa saya lihat orang Mekah, gak tahu kalau di tempat lain. Nah, itu kebiasaannya kayak gitu. Nah, kadang bahkan ada yang benar-benar dengki lewat Ain. Benar-benar dengki, dia itu iri. Terus ada mobil baru. Dia benar-benar kayak lihat gini. Dan itu berefek. Beneran berefek. Anda sebagai seorang muslim apabila tidak mempercayai Ain, Anda kafir. Benar, sepakat. Anda kalau nggak percaya sama Ain, Anda kafir. Kenapa? Karena salah satu di antara pemurtad, di antara sebab-sebab yang memurtadkan kita adalah ketidakpercayaan kita terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ain disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali kita ngelihat yang baik-baik, usahakan sandingkan dengan nama Allah. Kita nggak tahu emang, kita ngelihatnya sebagai hal yang biasa, kecelakaan. Oh, kecelakaan adalah hal yang wajar. Padahal bisa saja kecelakaan terjadi itu gara-gara Ain. Itu gara-gara Ain. Yang benar-benar bikin dia kecelakaan itu Ain. Tapi BTW ngomong-ngomong masalah Ain ya, orang-orang kafir itu bisa kena Ain nggak sih? Opa-opa Korea gitu, fans-fansnya yang wallahu a'lam, tapi saya rasa bisa. Saya rasa bisa. Tapi itu cuma sekedar suka, Bib. Saya itu kan nggak berlebihan. Aku itu bang Korea terus. Tolong dong itu Hollywood. Yang juga itu Anda tuh jangan bahas Korea terus. Anda nggak tahu bahwasannya apa Korea itu membangkitkan saya dari depresi. Hanya karena mereka itu membuat saya itu bangkit dari broken home. Anda tuh jangan menghina. Anda nggak tahu apa-apa. Itu biasanya yang dibahas ya. Jadi kembali ke Ain tadi, bisa jadi ya ada orang yang naik daun, naik gitu, tiba-tiba langsung jatuh. Pernah nggak ketemu yang begituan? Iya, sering sih. Itu bisa jadi penyebabnya tuh gara-gara Ain. Odading itu bukan sih abang-abang yang odading? Bisa jadi. Saking banyaknya orang yang muji, mungkin di salah satu di antara pandangan orang itu ada yang agak kuat gitu ya. Akhirnya itu yang terjadi. Nah, sedangkan dirinya tidak membentengi dirinya dengan zikir pagi, zikir sore, banyak-banyak membaca ayat kursi. Itu benar-benar ngefek sebagai bentuk pembelaan diri, bentuk pemagaran diri. Al-ainu haqqun. Udah, ain itu nyata. Jadi kalau misal kita ngelihat yang baik-baik, Oke, kalau di kolom komentar aku tuh kan banyak itu yang di Instagram ya, kan kebanyakan aku kan followers aku tuh kan aku didik tuh pelan-pelan tapi aku didik. Nah, beberapa dari mereka setiap kali aku live bareng misalkan sama salah satu public figure, nah itu kan kebanyakan followers tuh deras ya maksudnya. Nah, itu kayak ibaratkan aku harus mendidik orang-orang yang baru lagi. Nah, kadang-kadang di antara mereka tuh kan sering komentar di foto-foto aku, "Ma, ya bang ganteng gitu ya," walaupun aku nggak ngerasakan. Dia komentar kayak gitulah tanpa menyandingkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau prinsipnya kayak gitu, apakah berpotensi besar juga yang seperti aku nih, Beb? Atau kita berdua lah? Di komentar kita berdua. Makanya kata saya tadi, bentengi diri kita itu dengan banyak-banyak membaca zikir pagi dan sore. Ternyata aku tidak sempat pagi petang, Bib. Soalnya aku semalam nonton drama Korea, begadang, nggak sempat aku sholat subuh. Cuman solusinya, Bib? Ya udah, untuk zikir pagi kalau emang benar-benar malas, baca bentengi diri kalian. Nih ya, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi. Udah itu doang. Udah. Kalau ternyata nggak bisa, Bib. Aku bukan nggak mau bacanya, tapi bacaanku tuh makhrajul hurufnya rusak, tajwidnya rusak, karena aku nggak sempat pelajari Al-Quran karena aku sibuk nonton K-pop. Itu gimana, Bib?
Ini orang mancing-mancing. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini orang mancing-mancing, bahaya ini. Ini bahaya ini. Oh, ya Allah, ya Allah. Oke, kalau emang Anda saking gak sempat-sempatnya seharusnya Anda malu, hei. Nih, Anda mengaku sebagai seorang muslim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Bahwasanya akhirat itu harus didahulukan. Mempelajari agama itu sebenarnya ya emang fardu kifayah. Di mana dalam satu tempat tuh wajib ada satu pemuka. Semisal dalam satu tempat benar-benar gak ada orang yang bisa baca Quran, gak ada satu orang yang bisa baca, intinya paham agama, di satu desa itu adalah tempat yang berdosa. Gitu. Tapi namanya baca Quran itu kan hukumnya fardu kifayah. Aku pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama yang bab ilmu itu, Imam Ghazali di situ mengatakan bahwasannya ada ilmu-ilmu yang memang itu pada dasarnya tidak prioritas. Ilmu yang tidak prioritas itu adalah ilmu yang berasal dari buah pemikiran manusia. Sehingga dengan buah pemikiran manusia itu adalah hanya sebatas hipotesa. Ketika suatu saat nanti seiring berkembangnya zaman akan muncul antitesa-antitesa yang membatalkan argumentasi lama. Iya. Sehingga dengan kemudian dan itu kita rasakan kan? Mati-matian dia mempelajari itu, masuk universitas semua mempelajari itu, tapi dia tinggal dalam ilmu agama. Ya, ilmu dunia sampai satu, ilmu agama wah TK bos, kelas TK. Iya. Dan itu bukankah kita rasakan bertahun-tahun orang belajar A, tiba-tiba beberapa tahun lagi dibantah lagi. Pembantahan tadi itu lagi dibantah lagi nanti. Pembantah lagi tadi itu, yang tadi itu dibantah lagi. Jadi gak selesai-selesai. Tapi bukan berarti gak penting. Sains itu juga tetap penting. Nih, benar. Waktu itu saya pernah bikin satu konten. Walaupun ada 1000 jurnal, ada 1000 ilmuwan dan jutaan jurnal yang kamu sampaikan, kalau bertentangan sama agama saya, ya berarti jurnalmu yang salah. Itu adalah bentuk hak saya sebagai orang yang beragama. Hak saya untuk meyakini hal semacam itu. Hak saya. Apa-apaan ada aku memaksa saya. Bahkan waktu itu ada yang tiba-tiba stage terus bilang, "What the fuck?" Dia bilang gitu. Gitu. Benar-benar. Gimana itu orang barat apa gimana? Orang Indo yang ke barat-baratan yang udah terwesternisasi. Yang kalau ngomongin zina gak malu-malu, you know lah. Iya. Sekarang kan ada orang-orang kayak gitu. Dia ngomongin zina gak ada malu-malunya. Lagi musim ya di TikTok gitu kan ya. Iya, kayak ngomongin zina tuh gak ada malu-malunya. Nah, makanya waktu itu saya bilang ini adalah hak saya sebagai orang yang beragama untuk punya pemikiran seperti itu. Bukan berarti saya anti dengan sains. Gara-gara saya bilang ngomong kayak gitu, tiba-tiba dikira saya anti sama sains. Bukan saya anti sama sains, tapi saya lihat dulu ini kira-kira bertentangan apa enggak sama agama saya. Kalau misalnya bertentangan sama agama saya, enggak. Gimana Bib? Dan itu kalau emang Anda benar-benar open minded, Anda pasti akan menghargai saya. Karena benar, sepakat. Open minded adalah mereka yang menghargai pendapat orang lain, mereka yang menghargai keyakinan orang lain. Dan saya yakin saya di sini open minded. Kenapa? Karena saya tidak memaksakan orang lain. Kecuali saya maksain Anda. Anda harus percaya sama agama saya. Anda harus percaya sama kitab suci saya. Nah, itu saya yang intoleran, terus close minded, itu yang begitu. Terus saya maksain Anda. Nah, kalau misal saya bisa menghargai pendapat Anda dan Anda bisa menghargai pendapat saya, ya udah kita sama-sama open minded. Begitu. Tapi kalau kita kaji dalam Islam, bahwasanya Islam itu tidak melarang yang namanya ilmu sains, ya. Ini cuma prinsipnya di dalam Islam, ilmu yang berasal dari pemikiran manusia itu tidak jadi prioritas bagi seorang muslim, ya. Yang kita pelajari bukan prioritas. Jadi jangan dianggap bahwasanya ketika seseorang mempelajari Islam lalu kemudian dia anti dengan sains, itu enggak. Saya orang yang anak psikologi, saya anak psikologi, kuliah jurusan psikologi, tapi saya mempelajari ilmu ruqyah syariah sebagai bentuk kewajiban saya sebagai seorang muslim. Tapi bagi saya, ilmu psikologi itu bukan prioritas. Karena dalam pandangan saya pribadi, melihat ilmu psikologi itu nggak semuanya sesuai dengan syariat Islam. Contoh misalkan, ada salah satu ilmu psikologi yang mereka aja anti dengan agama, ada ilmu psikologi yang merendahkan derajat manusia. Nah, lalu kemudian itu yang kita jadikan prioritas tanpa disandingkan dengan agama. Lalu kita menganggap bahwa orang-orang yang mempelajari agama itu adalah orang-orang yang close minded. Come on, man. Sebenarnya siapa yang close minded sebenarnya? Kita cuma mengatakan ini organ apa gimana? Buktikan bahwa Anda open minded toleransi pemikiran orang. Makanya lebih ke kita sebenarnya punya moral kompas kita masing-masing. Kalau moral kompas kita berdua kan agama ya.
Moral kompas kita berdua agama. Dan namanya kompas selalu menuju ke utara kan. Mau kita putar kanan, kita putar kiri, tetap titik kebenaran kita ada di utara kan. Sama ke kita. Kita ke kanan, kita ke kiri, titik cara kita melihat kebenaran ya kita lihat dengan agama. Seperti itu. Nih, kalau lagi haid, apakah boleh baca 30 sebagai pelindung? Apa? Aku bacain pertanyaan tadi. Coba dilanjut dulu, Bib. Oke, di sini ada satu pertanyaan. Kalau semisal lagi haid, boleh gak baca 30 sebagai pelindung? Boleh, karena itu sifatnya sebagai zikir. Jadi yang dilarang, lebih tepatnya dalam madhab kita, kebanyakan orang Indonesia itu madhab Syafi'i, gak boleh baca Al-Quran dengan niatan membaca Al-Quran. Berarti kan, kalau misal kamu baca Al-Quran dengan niatan buat baca Al-Quran, itu gak boleh. Tapi kalau misal kamu baca Al-Quran dengan niat zikir, contoh kamu yang punya zikir 30 setiap pagi sore, itu kamu kan bukan niat baca Quran, tapi niat zikir. Itu boleh. Gitu. Itu ada pertanyaan tuh, Habib. Aku mau jawab dulu atau antum ini? Coba antum, apa itu pertanyaan? Gimana kalau seandainya kita hijrah karena K-pop? Artis K-pop yang bikin kita hijrah itu gimana? Aku jawab dulu nih. Oke, bagus kalau seandainya memang artis K-pop itu yang membuat kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya sekarang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 16 abad yang lalu menyuruh kita untuk taat, kenapa kita enggak ngeh? Kenapa harus artis K-pop dulu? Itu pertanyaan terbesarnya. Oke, di satu sisi kita berbuat baik karena artis K-pop itu positif. Tapi tolak ukur kita itu hanya bukan sebatas positif negatif aja. Tolak ukur seorang muslim itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita hanya menjadikan positif atau negatif sebagai tolak ukur mutlak, maka mohon maaf, Anda berhubungan seks itu positif, Bos. Tapi pertanyaannya kalau seandainya Anda berhubungan seks di luar nikah, apakah Anda ridho? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Rumus pertamanya. Nah, pertanyaan yang ini berkaitan dengan K-pop yang membuat kita hijrah. Guys, tunggu. Ini tiba-tiba di komen saya, kenapa pada bahas K-pop? Masalahnya yang nanya gitu. Ini respon terhadap pertanyaan. Guys, ini adalah respon. Oh, di sebelah sana banyak yang bahas K-pop ya? Oh, mohon maaf ya, yang di sebelah. Dia bilang, kenapa jadi bahas K-pop? Masalahnya ini kan respon. Ini kita respon, guys. Ngobrolnya ngalir aja sih. Iya, ngalir aja. Semuanya kita bahas. Lanjut. Nah, kita ngomong-ngomong soal K-pop. Menjadikan mereka sebagai idola hanya bentuk dalam sekedar suka. Lah, kalau kita ngaku sekedar suka, ngapain kita marah? Katanya sekedar suka. Kenapa kita ngamuk? Katanya kan sekedar suka, tapi kok dibela-bela udah kayak sunnah, udah kayak agama yang udah dibela-bela. Jadi saya nggak mengatakan bahwasannya Anda tuh menyembah K-pop, tapi kok secara respon, saya yakin di sana komentarnya udah. Kalau untuk aku sendiri, setiap kali ada orang yang K-pop gitu, saya lebih ke proses pendekatan. Saya biasanya selalu bilang, saya gak berani buat menghukum ini haram, ini halal gitu. Karena saya ngerasa belum ada kejelasan. Cuman, almaru ma'man habba, seseorang itu, dibersamakan dengan sesiapapun yang dicintai. Misal yang kamu cintai adalah orang yang tidak membawa menuju jalan Allah, terus kamu meninggal, bisa saja yang awalnya kamu sebenarnya aman-aman aja, malah keikut sama dia. Begitu. Jadi bahayanya begitu. Nah, terus yang kedua, pertama, saya sebenarnya kalau untuk melihat K-pop banyak kok yang saya kagumi. Kagum itu wajar, guys. Kagum itu wajar. Ngerti wajar nggak? Saya biasanya kalau ngelihat yang ganteng-ganteng, jujur kagum. Emang ganteng. Terus ya you know lah, kita sebagai seorang manusia ya wajar melihat kekaguman itu. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda sudah berlebihan, Anda kayak sebagai ya Allah suka miris kadang. Dia gurunya yang mengajarkan dia alif ba ta sa jim. Ketika dia hina dia malah diam-diam. Tapi ketika orang yang belum dia pernah kenal sama sekali, tiba-tiba dia benar-benar kayak bela mati-matian. Bela boleh. Tapi ketika udah over menunjukkan respon yang berlebihan, itu yang saya rasa kurang sejalan dengan ajaran Islam. Tapi kalau saya pribadi gini, ada orang-orang yang bertanya kepada saya tentang yang namanya K-pop. Kalau saya pribadi saya nggak mau mengatakan hukum ya, karena kalau zaman sekarang orang-orang itu kalau disebutkan hukum belum tentu mereka tuh sami'na wa ata'na. Orang-orang zaman sekarang tuh sami'na wa tawar-tawarna. Gitu.
akan cuma sekedar suka tidak berlebihan. Masalahnya tolak ukur nggak berlebihan itu apa? Anda mengatakan bahwasanya tolak ukur nggak berlebihan, tolak ukur nggak berlebihan gitu, teman-teman yang suka sama K-pop. Cuma tolak ukur nggak berlebihan itu kan opini pribadi, bukan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan beberapa pendapat para ulama, kan nggak itu pendapatnya. Kita kalau kan saya sendiri, kalau saya sendiri menghukumi tidak berlebihan itu adalah sekedar kagum. Dan kagumnya pun jangan Anda seleweng-selewengkan. Hei, kagum tuh, wih ganteng ya. Udah, bukan ih ganteng, penasaran sama otot perut. Penasaran dia sekarang kencan sama siapa. Penasaran sekarang dia udah ciuman sama siapa aja. Sekarang dia itu nggak bisa Anda. Kalau dalam kacamata agama ya, kita bahas secara kacamata agama. Gitu. Dan ini nggak cuman K-pop, semuanya. Nah, biasanya saya bahas semuanya. Supporter bola biasanya. You know supporter bola, a'udzubillah. Supporter bola kalau udah mengidolakan klubnya sampai tawuran. Rupiahnya rusak, bos. Iya, rusak. Gila. Tapi sekarang jujur saya udah jarang dengar ya. Kayak yang supporter bola tawuran. Kalau dulu itu gilanya minta ampun. Ya Allah, supporter bola. Saya tuh sebenarnya di lingkungan saya banyak pecinta bola. Cuma sekarang udah gak kayak aja. Kalau udah cinta sama bola tuh fanatiknya minta ampun. Bener-bener kalau dia udah ngidolain satu orang gitu ya, terus orang itu kalah, itu gini-gininya minta ampun. Gitu. Tapi gini loh, Beb. Orang-orang yang bertanya tentang hukum kepada saya masalah K-pop tadi kita bahas dikit lagi. Saya tuh nggak mau membahas apa hukumnya ya, tapi kalau saya pribadi lebih menjawab ke arah gini. Ya kalau seandainya Anda bisa mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat ya silakan aja. Kita semua kan bangkit di akhirat bukan sebagai tamu kehormatan. Kita bangkit di akhirat nggak dikasih karpet merah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walta ketika aku bisa saking pengapnya itu di akhirat, lutut aja bertaut dengan lutut, bukan tamu kehormatan kita. Maka kita bersiap untuk berhadapan Allah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Ya. Ini rambut Anda tuh bikin salah fokus ya. Wibawa saya jadi hilang karena melihat rambut Anda. Jadi kayak gitu, kembali ke bahasan tadi. Sebenarnya saya setiap kali ditanyain sama tentang hukum tuh biasanya saya gak jawab. Saya jawabnya gitu. Intinya ada hadis, apapun siapapun idola Anda, mau idola Anda itu K-pop, Hollywood, Bollywood, apalagi J-pop, apa kalau dari Thailand? Wibu bukan ya, anime. Anime. Kalau anime itu sebenarnya bukan manusia. Masa Anda dibangkitin sama Luffy? Tapi ada loh orang-orang yang fanatik gitu sama si gila-gila, I know. Dan itu bisa menjadi hisab dia kelak di akhirat. You know, itu bisa menjadi hisab dia kelak di akhirat. Nah, itu tapi dia yang saya maksud adalah yang dimaksud di dalam hadis ini almar'u ma'aman. Di hadis itu seseorang kan dibersamakan dengan seseorang. Jadi yang saya maksud itu seseorang manusia. Ketika kita mengidolakan seorang manusia, terus manusia itu kelak mungkin akan tidak selamat di akhirat, mati dalam keadaan kafir dan sebagainya. Kita sebagai seorang muslim kan punya keyakinan bahwasanya orang yang belum memeluk agama Islam itu tempatnya bukan di surga dan akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat. Kita sebagai orang muslim punya keyakinan seperti itu ya. Nah, dan kita kelak semisal udah mengidolakan seseorang, siap-siap aja kelak dibangkitin sama mereka. Siap-siap yang aja semasa di dunia dulu membanggakan mereka, yang semasa di dunia dulu mengagumi mereka, suatu saat nanti Anda di akhirat akan bertemu dengan mereka dalam keadaan mencaci maki mereka. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, jadi jangan disangka bahwa ketika sudah di akhirat nanti Anda akan memuji-muji mereka. Oke, Anda tidak bisa meet dengan mereka sekarang, tapi di akhirat nanti insya Allah bisa. Tapi dalam keadaan yang agak beda ya. By the way, saya gak suka banget di comment section saya pada ngina-ngina Korea. Jangan rasis guys. Jadi gini ya teman-teman semua, kalau kita membahas tentang K-pop, kalau kita membahas tentang apa-apa yang dia berbau dengan K-pop, kita tidak menghina negaranya, kita tidak menghina opa-opa Koreanya, karena kita tidak ada hubungan dengan itu semua. Ya kalau kita ingin saudara-saudara kita yang K-popers itu hijrah daripada Korean Wave, maka salah satu tujuan kita jangan menghina dulu. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah orang-orang Korea itu menjajah saudari-saudari sesama Muslim kita itu dengan cara menghina orang-orang kita? Apakah orang-orang Korea itu menghina? Apakah orang-orang Korea itu menghina negara kita? Ya enggak.
Yang mereka lakukan itu adalah bagaimana caranya Korean Wave itu dibungkus dengan baik-baik, dikemas dengan baik-baik, sehingga orang tuh cinta, melirik itu semua sehingga dengan cinta. Nah, kita sebagai seorang muslim yang pengen saudara-saudara kita hijrah, yang pengen saudari-saudari muslimah kita hijrah, mbak-mbak kita, kakak-kakak kita yang nanti akan melahirkan generasi pejuang Islam. Kalau kita pengen mereka itu hijrah, mulailah untuk tidak menghina, mulailah cari akar permasalahan. Yang salah dari mereka itu adalah kehilangan identitas mereka sebagai seorang muslim, bukan menghina idolanya mereka, bukan menghina negara Korea itu, menghina musik-musik yang enggak. Kalau seandainya tujuan teman-teman mengajak teman-temannya yang K-popers itu hijrah, mulailah untuk tidak mengata-ngatain plastik, jangan ngata-ngatain banci. Kita nggak ada orang yang ngatain plastik tuh rasis. Bener. Rasis itu gak berhak nafas. Orang rasis gak berhak nafas. Ya udah, kalau yang kita komentari adalah mungkin kayak masyarakatnya gitu. Kalau aku pribadi lebih mengkomentari gini, bagaimana mungkin kita mengaku seorang muslim lalu kemudian kita menjadikan orang-orang yang bahkan tidak kenal Islam itu sebagai idola. Kita ngakunya muslimah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dilempar batu sampai bocor kepala beliau supaya kita semua, antum, saya, Habib Hussein dan semua yang nonton ini supaya bisa merasakan nikmatnya Islam. Lalu kemudian antum menjadikan orang-orang yang bahkan bukan kenal dengan Islam, yang tidak kenal dengan Islam sebagai idola Anda. Anda bela-bela mereka, sedangkan mereka tidak kenal dengan Anda. Anda ngaku muslim, Anda bela-bela mereka. Itu yang saya jadikan titik permasalahan. Kalau seandainya Rasulullah melihat Anda pada saat ini, apakah Rasulullah masih mau mengakui Anda sebagai umatnya? Allah. Itu yang bahaya. Saya itu kadang suka takut. Ini kan ada hadisnya sendiri. Ada umat yang dari kejauhan. Intinya semua orang itu udah pada berdatangan gitu ya. Semua orang udah pada berdatangan, diakui sama Nabi. Cuman ada satu golongan, entah personal maupun golongan, yang sama Nabi gak diakui. Ini karena gak ada bukti bahwasanya dia tuh cinta sama Nabi. Makanya usahakan guys, seumur kalian itu kalian pernah sedikit satu kali aja mata kalian pernah menetes gara-gara Nabi Muhammad. Buat teman-teman yang pernah netesin mata gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah. Udah, saya yakin walaupun melalui proses panjang, insya Allah kalian selamat, insya Allah. Gitu. Seketika kebayang itu loh, perjuangannya Rasulullah. Saya itu paling gak kuat. Bukan kita benci sama saudari-saudari kita ya. Kita pengen mereka tuh, gini loh, ada Rasulullah yang dulu memperjuangin Anda. Yang gimana dulu wanita tuh dihormati, yang dulu dilecehin sebelum datangnya Islam, lalu kemudian Islam datang untuk memuliakan wanita. Lah kok sekarang wanitanya gini? Orang-orang yang gak kenal dengan Allah, yakin dipanggil-panggil itu namanya opa, perlu aku opa. Kalau Rasulullah ngeliat gitu gimana? Ya Rasulullah. Lebih kayak gitu. Di sini ada banyak yang nanya hukum main game. Sebenarnya asal dari segala sesuatu itu boleh. Asal dari segala sesuatu itu mubah. Hingga ada dalil yang melarangnya. Masalah untuk main game sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman lihat dulu game yang Anda mainin itu apa. Terus Anda itu sampai lupa waktu apa enggak. Hukum asalnya boleh, tapi ada di dalam kaidah kullu ma tajawaza an haddihi inqalaba ila diddihi. Sesuatu yang berlebihan awalnya jadi boleh, bisa jadi enggak boleh. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang nanya ke aku lebih masalah ruqyah. Dia nanya gini, kenapa sih orang-orang Indonesia tuh dikit-dikit dikaitkan dengan jin, dikit-dikit dikaitkan dengan jin? Tuh lihat tuh orang-orang barat di sana, orang-orang Eropa sana, nggak ada tuh mereka kaitkan dengan jin. Saya jawab gitu kan. Teman-teman semua, setan itu menggoda manusia, tujuannya supaya manusia itu jangan sampai masuk surga. Kita sepakat kan dengan hal itu? Ya, supaya manusia itu nggak masuk surga. Nah, bagaimana caranya untuk menempuh jalan-jalan itu? Mulai dengan cara yang pertama, bikin manusia itu menjadi kafir. Ya, kafir, syirik, atau dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa membuat mereka jadi kafir, seminimal mungkin bikin mereka tuh mengerjakan sesuatu yang haram. Ya, kalau nggak bisa dengan cara yang haram, ya bikinlah mereka tuh membuat sesuatu hal-hal yang membuat mereka tuh mubah, lalai. Ya, is okay sih, nggak masalah. Cuman bikin mereka tuh lalai gitu loh. Sehingga dengan mereka lalai, mereka tidak menjadikan prioritas ibadah sebagai dalam kehidupan mereka. Gitu loh. Nah, perbedaannya, kalau ada orang-orang di Eropa sana tidak ada takut gitu, atau lagi, kan targetnya udah. Ya, targetnya bukan mereka udah melenceng. Iya, targetnya bukan mereka lagi, targetnya bukan mereka lagi targetnya.
Gitu. Di situ rame gak sih komentarnya? Rame. Mata saya capek. Saya Anda makan seperti apa? gini. Kenapa? Makan babi ya? Astagfirullah. Koko crunch. Anda makan babi ya? Nanti saya kirim inilah keripik rendang, saya ada keripik rendang itu. Woi, ditunggu. Ya. Keripik rendang Anda harus makan. Corona enggak? Wah. Gimana, Beb? Kalau aku percaya. Aku percaya. Aku percaya adanya corona. Cuman aku percaya lagi bahwasannya itu dibuat. Kalau itu bisa jadi. Kalau misalnya itu dibuat atau tidaknya berasal dari mana-mananya, silakan berspekulasi. Opini kita ya. Itu opini. Silakan aja berspekulasi. Cuman kalau untuk percaya atau tidaknya, sekalipun kamu nggak percaya sama corona, tapi mengikuti pemerintah tuh hukumnya wajib. Tetap ikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Ini tiba-tiba muncul nih ahli ini nih. Ahli apa? Konspirasi. Teori konspirasi. Hukum main role player itu gimana sih sebenarnya? Role player Itu sama kayak kita untuk berpura-pura jadi, misalnya aku mau jadi Husen, berpura-pura jadi Husen untuk menservis followers Husen. Ya, walaupun fansnya Husen itu nggak bisa gitu ketemu sama Husen langsung, nggak bisa gitu chattingan sama Husen langsung. Lalu kemudian dibuat atau ke fiktif yang seolah-olah itu Husen. Jadi kita chat-chatan nanti sampai itu nanti pada taraf LGBT dan lain sebagainya. Ya kalau bahas LGBT sensitif nggak sih? sensitif di band. Di alam maya gitu. Nanti gimana hukumnya? Kayak kepribadian nggak ada lah kalau dalam psikologi. Jujur gak tahu. Aku gak tahu. Untuk hukumnya gimana? Aku gak tahu. Nanti insya Allah aku cari tahu. Aku tanya. Cari tahu aja role player. Itu banyak tuh yang lagi main-main gitu. Jadi kayak jadi orang lain gitu ya? Iya, sama kayak kita jadi orang lain. Ya beda ya, kalau alter ego sama kepribadian ganda itu kan beda. Kalau alter ego tuh kayak gini, Beb. Kita tuh bikin, antum tuh alter ego nggak? Alter ego tuh bukannya produk ya? Bukan ini alter ego itu kalau dalam ego itu alter ego itu kita bikin personal branding lain bagi diri kita untuk mencapai tujuan tertentu. Misal, aku pribadi kan kalau di sosial media personal brandingnya kan ngegas. Nah, itu alter ego aku kalau di sosial media. Tapi kalau aslinya aku nggak ngegas-ngegas banget gitu. Nah, itu alter ego namanya. Tujuannya gimana untuk aktivitas awal. Kalau alter ego, kalau kepribadian ganda itu ada satu kepribadian yang saling mendominasi gitu loh. Entah ini koleris atau dengan koleris lah contohnya. Dia sama-sama mendominasi gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sama kalau player itu kan ya gitu lah. Pokoknya dia tuh berusaha menjadi. Itu aku nggak tahu. Kalau gue pribadi nggak itu gangguan jiwa. Aku nggak berani. Aku nggak tahu. Jadi kayaknya nanti aku bakalan cari tahu tentang KP2RP, terus aku bakalan berusaha diskusikan masalah itu sama yang lebih paham. Yang aku sendiri nggak paham hukumnya apa. Wah, aku makan koko keren saya jadi peng gitu, Sofi dong gitu. Ini Sofi. Ini. Set. Aneh kalian. Ini bisa jadi buat bahan halu nih bagi follower. Astagfirullah. Angkat tanganku Kak Husen. Rangkul tanganku Kak Husen. Aku pengen banget jadi suami kamu itu, jadi suami aku Kak. Tolong dong, aku udah capek halu-haluin kamu. Jadi suaminya Koko Crunch aja. Gak bisa loh, aku kan udah capek gitu loh. Setiap malam tuh aku ngehalu gitu, bagaimana nanti ketika kamu pulang ke rumah, aku dalam keadaan kedinginan, aku tiba-tiba menyediakan teh hangat, lalu kemudian kamu udah menjadi, kamu peluk dengan mesra. Aku tuh pengen konsepnya begitu, Kak Husen. Nanti juga kalau seandainya kita nih, sosial media gitu tuh diisi dengan hal-hal yang masih dalam selebgram itu, captionnya tuh mesra-mesra gitu, biar orang-orang tuh pada ini sama kita. Gitu. Gak mau. Pergi. Main jahat Kak Husen, kita tuh udah capek lo ngehalu sama kakak. Kakak gak peka sama aku. Aku jujur serius. Nanti aku pepet lo kamu. Gak takut. Ini
Jadi sebenarnya tuh teman-teman, Husein tuh nggak nyaman gitu dijadikan Husein. Husein bisa speak up keluar. Benar nggak, Bim? Kan sering nggak speak up, cuman diam aja. Udah capek. Oh, udah capek gitu kan. Oh, ya kadang kita capek gitu berbicara dengan orang-orang yang kurang memfungsikan aksesnya dengan baik. Mohon maaf. K-popers itu tukang halu, iya. K-popers itu mungkin kebanyakan tukang halu, tapi itu saudara-saudaramu, itu saudara-saudaramu yang perlu kamu bantu untuk menjadikan mereka. Jangan kamu ketawain mereka, jangan kamu hina mereka. Kalau Anda bahwasan mereka adalah saudara-saudara Anda yang suatu saat nanti akan melahirkan generasi berjuang Islam, maka jangan Anda hina mereka. Mereka tuh butuh diselamatkan dengan Islam, bukan dikata-katain begitu, bukan dihina-hina begitu. Nice. Itu perlu. Itu yang perlu diluruskan. Iya. Pakai acara dihina-hina, dari K-popers dihina-hina, dikata apalagi. Jadi gak paham objek yang kita dakwah itu siapa. Malah dikata-katain Dahyung, yang dikata-katain Jiminnya, plastik gitu. Rasis. Jadi gini loh, dia tuh kayak nasihatin orang tuh kayak memperlakukan tidak. Dia tuh kayak ngecambuk itu orang, harus langsung nurut gitu. Jadi konsep nasihatin orang tuh kayak ibarat menang kalah. Ya, yang menasihati itu menang, yang dinasihati menerima nasihat itu menang kalah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita mau nasihatin orang, pasti itu solution. Yang dinasihati nggak merasa tertindas, yang nasihatin nggak merasa menang diri. Gitu. Benar. Btw nama saya Chansen. Oh, bukan Park Hosen ya? Park Hosen. Berarti ini kan tidak ada pakai ya. Itu pengkhianatnya. Anda bisa panggil saya. Nama saya tergantung mood. Anda bisa panggil saya Kim Hu Taehyung atau nama saya Kim Park Hosen atau Chansen atau Kim Seok Sen atau tergantung mood, Park Jung Sen. Tapi BTW di komentar aku ada yang nanya gitu, tips cepat hafal Quran. Kenapa sih orang-orang tuh ya kalau mereka ingin hafal Quran tuh tujuan mereka tuh biar cepat hafal gitu. Tapi sama. Ya enggak, itu yang selalu saya komentari. Nah, tapi nggak ada di antara mereka tuh yang berpikir Quran itu 5 tahun kayaknya. Al-Quran dalam kehidupan mereka. Mereka tuh pengen sekali hafal tuh cepat gitu, tapi tidak berproses bagaimana caranya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita perlu dicatat teman-teman semua. Orang yang hafal Quran itu belum tentu hafiz Quran. Orang yang hafal Quran belum tentu menghafalkan Quran. Orang menghafal Quran bukan istinbat hukum kebenaran. Orang yang hafal Quran belum tentu hafiz, bukan belum tentu orang yang menjaga Quran. Maka butuhlah kalau ada tujuan hidupnya untuk menjadi menghafal Quran, mohon maaf. Yang ngebacok kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah orang-orang yang hafal Quran. Ya, benar. Bukan mereka amalkan Quran, hafal doang, ngamalin enggak. Siapa? Sebenarnya ngafalin Quran itu yang kalian kejar jangan cepat-cepat. Santuy saya ingat banget. Dulu bisa itu ngasih ke saya itu maksimal 1 halaman, lebih dari 1 halaman gak dibolehin. 1 halaman, benar satu halaman. Padahal saya mampu sebenarnya. Yang paling dibanyakin sama bisa itu murojaah. Maka sampai sekarang saya belum berhenti murojaah. Sampai sekarang saya belum berhenti murojaah. Padahal udah hatam dari bertahun-tahun yang lalu, alhamdulillah. Cuma sampai sekarang tuh mempertahankan itu lumayan susah ya. Kalau itu nggak masalah, bukan masalah yang harus direpotkan. Mempertahankan itu susah. Habis saya gitu. Kalau gitu disuruh ngulang lagi. Tapi BTW kalau aku live di sini ya, live di TikTok ini berarti profil aku tercatat bukan di situ kan? Nanti aku malah di sini. Kalau aku baru memposting masalah ini, sedikit dahil. Terus malah aku. Followers lu barbar nggak sih, Bim? Followersku kayaknya ada yang baperan deh. Baik-baik ya, penghafal Quran dan mengamalkan Quran. Orang yang muslim bukan muslim yang setengah-setengah. Ya. Kalau ada seorang muslim yang muslim tapi pemikirannya nggak Islam banget, kita doakan supaya pemikiran mereka kembali kepada Islam. Amin. Tidak hanya orang
bahasa-bahasanya sok-sok ini. Kita kasih pertanyaan terakhir yuk. Ini kayaknya udah ini mau istirahat ya kayaknya. Baru beli. Jam berapa? Antoy. Bukan, aku tuh gini loh, Bim. Antum tadi makan koko keren, saya tuh jadi pengen. Ini saya pengen keluar mau beli koko keren sini. Oke. Oke. Nanti kau storyin. Terus tag aku. Kasih satu pertanyaan terakhir. Ya. Kita kasih satu pertanyaan. Jangan dibilang tentang indigo ada nggak ada. Indigo itu ada di dalam Islam, tapi indigo itu bukanlah satu kelebihan yang harus dibangga-banggakan. Orang-orang indigo itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan jin yang harus diselamatkan dengan ruqyah syariah salah satunya. Ruqyah syariah. Jadi kalau seandainya orang indigo yang belum ini, sebenarnya Anda itu memiliki gangguan, ya bukan harus dibangga-banggakan orang-orang indigo. Orang-orang indigo dari pertama itu adalah dia mampu mendapatkan kecerdasan secara intelektual, tapi perlu Anda catat bahwasannya orang-orang yang cerdas secara intelektual dengan bantuan setan itu suatu saat nanti mereka akan fasih untuk membantah hukum Allah. Itu orang yang cerdas secara intelektual. Yang kedua, orang-orang yang dibagi itu lebih empati. Nah, rasa empati itu suatu saat nanti akan menjadi jebakan bagi orang itu sendiri ketika mereka melihat hukum yang tidak. Mereka akan menjadikan perasaan mereka sebagai pelapor. Dan yang ketiga, yang paling sering banget di antara tiga ini adalah orang-orang yang dapat ramalan, yang dapat ramalan daripada setan. Nah, konsep ramalan itu dari kalau teman-teman semua pernah ngelihat ramalan-ramalan zodiak. Ramalan-ramalan zodiak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah menggunakan teknik bias. Teknik bias itu teknik samar-samar. Itu adalah teknik, contoh misalkan, Taurus ini ekonominya lagi susah. Ya lagi susah karena akhir bulan gitu. Nah, itu teknik bias. Yang kedua memang ada campur tangan daripada setan. Campur tangan daripada setan ini kalau saya analogikan, teman-teman pernah ngelihat orang panjat pinang. Orang-orang panjat pinang itu dari dasar sampai naik ke atas, tingkat kedua, tingkat ketiga, sampai ke langit yang dia mencuri tempat-tempat informasi, tempat-tempat takdir. Ya. Cuma sekarang itu bisa. Gimana? Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, dulu tuh setan bebas untuk pergi ke Lauhul Mahfuz, ngintip takdir masa depan. Ianya sampai baginda Rasulullah SAW itu lahir, akhirnya setan itu nggak bisa. Jadi setiap dukun-dukun yang kalian lihat sekarang itu bohong semua. Semua yang mereka ucapin itu bohong. Satu di antara mereka itu ada atas izin Allah, yang Allah izinkan informasi itu bocor untuk ujian bagi manusia. Ketika informasi itu dibocorkan sampai kepada anak-anak indigo, nah maka itu akan menjadi ujian bagi orang-orang. Mereka tuh mempercayai takdir apa enggak. Dengan mempercayai ramalan-ramalan seperti itu, mereka akan rusak secara keimanan mereka. Contoh goalsnya, orang-orang tuh kan sering banget syubhatnya gini ya. Mereka kan memberi ramalan suatu saat nanti akan terjadi bencana supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda catat. Anda ngebaca ramalan itu aja, sholat Anda udah tidak diterima selama 40 hari. Nah, coba dijelaskan Bib, yang 40 hari itu nggak diterima gimana, Bib? Jadi gini, man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal baru mendatangi gitu. Ya, bukan percaya ya. Baru mendatangi ya. Ada di hadis lain juga, fasaddaqahu bima yaqul. Apa? Lupa aku nas hadisnya. Intinya sampai dia mendatanginya, ada hadis yang membahas tentang gini hadisnya aku lupa. Kalau yang mendatangi tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau sampai membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu sama orang yang sok-sokan ngedukun, apalagi di TikTok ini banyak banget dukun-dukun yang nge-live pakai kartu-kartu, wah, bodoh. Mereka itu kayak, udah gak usah, jangan dipercayain, udah kagak usah, langsung kalian skip. Apalagi kalian pakai komen-komen yang begitu, namaku dong, tolong ramal. Ini yang namanya konsep ramalan itu kita jangan hanya sampai kepada jangan percaya, tapi yang namanya ramal itu jangan dilihat. Naisu. Jangan dilihat. Gak usah didatengin. Tapi ya sih di TikTok ini aku kadang heran ya, ada yang giveaway bulu perindu man. Iya. Aneh, kocak. Aku baru tahu karena aku tuh orang bukan orang TikTok. Ya gitu. Ya udah Bib, aku mau
mau pergi beli Koko Crunch dulu. Siap, ditunggu nanti jangan lupa story-nya. Malam ini semoga ilmu kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf buat teman-teman kalau seandainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati ini gimana sih? Kita Oke. gimana kayaknya? Oh, itu nggak bisa kayak. Aduh, kayak Anda itu pengen saya tampol kepalanya, serius. Oke, sip. Tuh, 2, 3. Lagi. Oke. Sip. Udah. Udah, weh. Yuk. Udahlah. Itu masih gerak apa? Masih. Saya pikir antum tuh nge-hang loh, serius. Kok bisa matang gitu ya dia? Capek. Yuk. Udah, ini gimana sih cara nge-outnya? Saya nggak tahu nih. Di pojok kiri. Oh, ada tombolnya. Oke, siap. Di pojok kiri. Oke. Oke, siap. Nice. Sekarang ada apa? Bye. Assalamualaikum.